فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masuk pada bab yang ke-38. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Al-Ayat. Bab yang ke-38 ini ikhwan, yang Syekh rahimahullahu ta'ala mengambil pokok pembahasan dengan beberapa ayat dari surat An-Nisa yang berkaitan dengan permasalahan tahakum, permasalahan berhukum. Di mana bab ini sangat erat keterkaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu bab ke-37. Di mana inti bab ke-37 tentang ketaatan terhadap ulama dan umara pada pengharaman apa yang Allah halalkan atau sebaliknya. Taib yang diistilahkan dengan apa? Syirkut ta'ah. Sedangkan pada bab ke-38 ikhwan tentang perkara tahakum, tentang perkara berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bab ke-37 berarti apa? Taat, ya, ketaatan kepada apa? Kepada hukum yang menyelisih hukum Allah. Nah, mentaati penghalalan apa yang Allah haramkan atau pengharaman apa yang Allah halalkan. Sedangkan ke-38 ini tentang perkara berhukumnya, tentang perkara tahakumnya, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perincian hukumnya di dalam syariat kita. Baik, yang diistilahkan syirik dalam pembahasan ini diistilahkan dengan syirkut tasyri'. Syirik dalam tasyri', pensyariatan, penetapan syariat. Baik, kita baca dulu akhwan ta'liq dari Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana beliau gabungkan satu ta'liq untuk dua bab karena dekatnya pembahasan antara keduanya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, babu man ata'a al-ulama wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. وباب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. الآية. ووجه ما ذكره المصنف ظاهر
Fa inna rabba wal ilaha huwa alladhi lahul hukmul qadari wal hukmul syar'i wal hukmul jazai. Dan sisi kebenaran dari apa yang disebutkan oleh al-musannif, siapa musannif yang dimaksud? Indah Hamzah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yaitu pengarang matan kitab tauhidnya. Nah, kebenaran pada dua bab ini jelas bahwasanya orang-orang yang mentaati ulama dan umara pada pengharaman apa yang Allah halalkan atau penghalalan apa yang Allah haramkan, berarti dia telah menjadikan mereka-mereka itu sebagai ilah-ilah selain Allah, sebagai Rabb-Rabb selain Allah. Demikian pula orang-orang yang berhukum kepada taghut, berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti telah menyekutukan Allah juga dalam at-tasyri', dalam penetapan syariat. Kenapa, ikhwan? Karena perkara hukum itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Perkara penetapan hukum itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Dan penetapan hukum termasuk bagian dari tauhidur rububiyah. Jadi ketika makna rububiyah masuk yang mana ini, Badri? Tadbir. Karena pada makna rububiyah ada tiga makna pokok, yaitu al-khalqu wal mulku wat tadbir, dan masalah penetapan hukum bagi hamba-hamba yaitu terkait masalah tadbir. Taib. Dan hukum yang itu adalah hak Allah, ikhwan, ada tiga jenis sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini. Perhatikan, fa inna rabba wal ilaha huwa alladhi lahul hukmu al-qadari wal hukmu syar'i wal hukmul jazai. Sebab sungguhnya Rabb dan ilah kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb dan al-ilah jika disebutkan bersama-sama, maka Ar-Rabb padanya penetapan rububiyah dan al-ilah padanya penetapan uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah dan zat yang memiliki sifat-sifat uluhiyah, dia adalah zat yang memiliki hak untuk menetapkan hukum yang tiga. Hukum yang tiga itu mencakup apa? Yang pertama, al-hukmul qadari. Al-hukmul qadari, ikhwan, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala terkait hal-hal yang terjadi di jagat raya ini. Terkait ketetapan-ketetapan takdir yang baik maupun yang buruk, terkait apa yang menimpa manusia baik musibah atau kenikmatan, dan terkait apa yang terjadi di dunia, berupa kegersangan atau kesuburan, kehancuran atau yang lainnya. Ini semuanya masuk dalam cakupan hukum apa tadi, Imam? Hukum qadari. Baik. Yang kedua, al-hukmus syar'i. Ini juga merupakan hak Allah. Yang dimaksud dengan hukum syar'i yaitu penetapan hukum-hukum syariat, halal dan haram, boleh dan tidak boleh, berpahala atau berdosa. Ini semuanya berkaitan dengan hukum apa, Akmal? Hukum syar'i. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyampaikan kepada manusia siapa?
Hanif? Para anbiya war rasul. Dan terkait untuk umat akhir zaman ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga al-hukmul jazai. Hukum jazai, hukum berupa penetapan balasan bagi para hamba, di mana Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Sebagaimana juga akan membalas keburukan dengan keburukan jika Allah menghendaki dan tidak mengampuni. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan untuk keburukan ya keburukan yang semisal. Nah, ini hukum jazai. Allah telah menyediakan dua tempat sebagai balasan akhir bagi hamba-hambanya, yaitu surga bagi orang-orang yang beriman dan neraka bagi orang-orang yang kufur dan melakukan kesyirikan. Taib, ini tiga jenis hukum yang semuanya itu masuk dalam cakupan inilah hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali itu hak Allah Subhanahu wa taala, mencakup tiga-tiganya. Taib, apa saja tadi tiga jenis hukum? Ali, hukum qadari, hukum syar'i, dan hukum jazai. Taib. Qala wa huwa alladhi yu'allahu wa yu'badu wahdahu la syarikalah, dan dialah zat yang disembah dan diibadai satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Wa yuta'u ta'atan mutlaqatan fala yu'sa, dan Allah ditaati dengan ketaatan mutlak sehingga tidak dimaksiati. Apapun yang ditetapkan oleh Allah maka itu hak, dan apapun yang diperintahkan oleh Allah maka wajib ditaati. Dan segala yang dilarang maka wajib dijauhi. Nah, tidak ada protes. Kenapa Allah melarang? Kenapa Allah memerintahkan? Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah itu ketaatan yang sifatnya mutlak. Berbeda dengan makhluk. Bihaitsu takunu ta'atu kullaha taba'an li ta'atih. Bagusnya apa di sini? Kulluha dibetulkan. Karena sebagai tabi' untuk ta'at, isim dari kana. Bihaitsu takunu ta'atu kulluha taba'an li ta'atih, di mana ketaatan-ketaatan secara keseluruhan itu harus mengikut kepada ketaatan kepada Allah. Taat kepada para ulama itu ngikut pada ketaatan kepada Allah. Sehingga kalau ulama beristihad dengan istihad yang keliru, atau ulama secara zahirnya tapi dia sebenarnya buruk dari isi batinnya sehingga menyeru manusia kepada hawa nafsu, menghalalkan yang diharamkan, maka juga tidak boleh diikuti. Demikian pula ketaatan kepada umara itu harus mengikuti ketaatan kepada Allah. Tidak boleh ditaati ketika memerintahkan perkara maksiat. فَإِذَا اتَّخَذَ الْعَبْدُ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَجَعَلَ طَاعَتَهُمْ هِيَ الْأَصْلُ وَطَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تَبَعًا لَهَا فَقَدِ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Maka apabila hamba itu mengambil ulama dan umara di atas hal ini, yaitu melebihi, melampaui dari kadar yang telah ditetapkan tadi, sehingga dia menjadikan ketaatan kepada ulama dan umara itu sebagai dasar pokok
Nah, kemudian ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hanya mengikuti saja, maka sungguh dia telah menjadikan ulama dan umara sebagai Rabb-Rabb selain Allah yang dia tuhankan, ya ta'allahum, dia tuhankan, dia sembah walaupun tidak secara zahir menyembah, tapi dia tetapkan ulama dan umara pada tingkatan ilahiyah. Wa yatahakamuna ilaihi wa yatahakamu ilaihim, dan dia berhukum kepada ulama dan umara tersebut. Baik. Wa yuqaddimu hukmahum ala hukmillahi wa rasulih, dan mengedepankan hukum ulama atau umara itu di atas hukum Allah dan Rasulnya. Baik. Fahadha huwal kufru bi'ainihi, maka ini adalah kekufuran. Nah, dengan sendirinya. Ini merupakan kekufuran jelas. Baik, berupa syirkut ta'ah, syirik dari sisi ketaatan, maupun pada syirkut tasyri', syirik dalam penetapan syariat, di mana ketika mereka itu menetapkan suatu syariat yang menyelisih syariat Allah, diambil dan ditaati. Fa innal hukma kullahu lillah, karena sungguhnya hukum itu secara keseluruhannya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mansus dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inil hukmu illa lillah. Naam. Kama annal ibadata kullaha lillah, sebagaimana ibadah itu keseluruhannya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Kalau hukum terkait apa? Tauhid rububiyah, sedangkan ibadah terkait tauhid uluhiyah. Baik, sebagian mengkhususkan terkait masalah hukum ikhwan dengan tauhid hakimiyah, tauhidul hakimiyah, dan para ulama mengingkari atau mengkritisi penamaan ini. Kenapa? Karena melihat tujuan mereka menyendirikannya. Nah, karena yang memunculkan istilah tauhidul hakimiyah dari kalangan orang-orang yang terpapar pemahaman khawarij. Nah, sehingga tujuan dakwah mereka tauhidul hakimiyah, tauhid hakimiyah. Untuk apa? Untuk mengkafirkan para umara, mengkafirkan pemerintah. Kemudian dengan slogan ini mereka ingin memprovokasi rakyat agar memberontak kepada penguasanya. Maka diingkari oleh para ulama penamaan tauhid hakimiyah. Walaupun ikhwan, memang perkara hakimiyah ini kita harus mentauhidkan bahwasanya penetapan hukum hanya hak Allah Subhanahu wa taala saja. Cuman tidak perlu dikhususkan sebab sudah masuk dalam cakupan tauhid rububiyah. Sudah masuk dalam cakupan tauhid rububiyah tentang perkara hukum. Makanya ahli sunnati wal jamaah tidak menetapkan hal itu secara sendiri untuk membedakan dengan firqah-firqah ahlul bidah yang mereka jadikan slogan utama dakwah mereka adalah untuk menegakkan tauhid hakimiyah yang ujung-ujungnya sebenarnya kepada tujuan orang-orang khawarij untuk memberontak kepada para penguasa. Baik. Kita kembali kepada paragraf ini. Fa innal hukma kullahu lillah kama anna al-ibadata kullaha lillah. Ini jelas. Hukum itu keseluruhannya adalah hak Allah, sebagaimana ibadah itu keseluruhannya adalah hak Allah. Tidak boleh dibeda-bedakan. Qala wal wajibu ala kulli ahadin alla yattakhidha ghairallahi hukman wa an yarudda ma tanaza'a fihi an-nasu ila Allah wa rasulih. Dan yang wajib atas setiap orang adalah untuk tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk tidak menjadikan selain Allah sebagai hakiman, sebagai apa? Sebagai penetap hukum. Atau hakaman, bukan hukman, afandi, betul kan? Alla yattakhidha ghairallahi hakaman. Yang wajib
atas setiap orang untuk tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penetap hukum. Kenapa? Karena penetap hukum itu siapa? Talha, Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengadili atau menjelaskan, bukan berarti kita ini menetapkan hukum, tapi kita mengkhabarkan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala pada suatu perkara. Paham? Ini harus dibedakan. Adapun penetap hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Dan kewajiban setiap orang untuk mengembalikan semua perkara yang manusia berselisih padanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Menunjukkan, mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya pada perkara yang diperselisihkan itu merupakan syarat keimanan. Baik. Wa bidzalika yakunu dinul 'abdi kulluhu lillah wa tauhiduhu khalisan liwajhillah. Dan dengan itulah bisa agama seorang hamba keseluruhannya itu diserahkan kepada Allah. Dan tauhidnya murni semata-mata karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kullu man hakama ila ghairi hukmillahi wa rasulih faqad hakama ila taghut. Ini kalimat ringkas padat, akhwan. Dan semua orang yang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasul-Nya, maka berarti dia telah berhukum kepada taghut. Wa in za'ama annahu mu'minun fahuwa kadzib. Walaupun dia menyangka bahwasanya dirinya beriman, maka dia telah berdusta. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan 3 hukum terkait orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah atau berhukum kepada taghut. Dengan 3 hukum, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, yang pertama. Yang kedua, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Kemudian yang ketiga, wa man lam yahkum bighairi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Baik. Dihukumi kafir, zalim dan fasik. Dan para ulama ketika mensikapi 3 ayat ini, akhwan, ada silang pendapat di kalangan mereka. Nah, apakah ketiga sifat ini, kafir, zalim dan fasik, itu untuk satu perkara yang sama, yaitu intinya kafir semuanya, ataukah untuk mensifati sesuatu yang berbeda-beda dari isi hukum? Ada 2 pendapat. Nah, Allah Subhanahu wa taala bedakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kemudian faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Ada yang mengatakan itu awsaf li mausufin wahid. Itu sifat-sifat untuk satu perkara yang disifati. Intinya kafir. Karena kafir itu zalim dan kafir itu fasik. Tapi pendapat kedua mengatakan innaha li mausufina muta'addidin. Itu untuk apa? Sesuatu yang banyak yang disifati yang berbeda. Dan ini yang diresikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwasanya itu untuk sesuatu yang disifati yang berbeda-beda. Memang ada yang disifati kafir keluar dari Islam, ada yang disifati zalim tidak sampai kafir, ada yang disifati fasik. Nah, karena ketika Allah Subhanahu wa taala membedakan, menunjukkan adanya perbedaan. Baik, ini yang diresikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Lalu kapan
kondisi berhukum dengan selain hukum Allah itu dihukumi kafir? Kapan dihukumi zalim, kapan dihukumi fasik? Insyaallah nanti kita setelah menyelesaikan ta'liq ini, kita selesaikan dulu ta'liqnya dari Imam Sa'di. Qala fal imanu la yasihhu wa la yatimmu illa bi tahkimillahi wa rasulihi fi usuliddin wa furu'ih. Sehingga iman tidak akan benar dan tidak akan sempurna. Ini menunjukkan ada dua hukum, ikhwan. Tidak akan benar berarti orangnya apa? Orangnya belum dikatakan mukmin, ya kan? Dari asalnya memang tidak mukmin atau dia kafir. Demikian pula tidak akan sempurna, menunjukkan dia ada asal keimanan tapi tidak sempurna keimanannya. Mukmin tapi keimanannya kurang. Berarti ada dua kemungkinan. Nah, keimanan itu tidak benar sehingga dia masih pada lingkaran kekufuran. Dan keimanan itu akan sempurna, dia sudah masuk lingkaran mukmin tapi tidak sempurna keimanan. Nah, tidak akan terwujud itu kecuali dengan berhukum kepada Allah dan Rasulnya pada pokok-pokok agama ini maupun cabang-cabangnya. Wa fi kullil huquqi, dan pada semua hak-hak, baik hak Allah, hak Rasulnya maupun hak sesama manusia. Kama dzakarahul musannif fi babil akhir, sebagaimana disebutkan oleh musannif pada bab yang akhir, yaitu yang kedua yang disebutkan di sini, yaitu bab mengenai tahakum, bab ke-38. Faman hakama ila ghairillahi wa rasulihi faqad ittakhadha dzalika rabban wa qad hakama ila taghut. Sehingga siapa saja yang berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menjadikannya sebagai Rabb dan dia telah berhukum kepada taghut. Adapun hukumnya apakah sampai tingkatan kekafiran atau kufur asghar, diistilahkan kufrun duna kufrin maupun kufur akbar, yang mana perinciannya? Baik. Maka perhatikan perincian yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini, ikhwan. Bagus untuk diingat. Baik. Sebagaimana disebutkan tadi, ayat di surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah." Allah berikan apa? 3 jenis atau 3 hukum dengan lafaz yang berbeda. Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Kapan kafir? Ada 3 kondisi di mana berhukum dengan selain hukum Allah itu hukumnya kafir. Yang pertama, idza taqada jawazal hukmi bi ghairi ma anzalallah. Jika berkeyakinan bolehnya berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dan semua hukum selain hukum Allah hukum jahiliyah. Allah katakan, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Fa kullu ma khalafa hukmallah fa huwa min hukmil jahiliyah. Ini jelas. Semua yang menyelisih hukum Allah maka ini termasuk hukum jahiliyah. Baik. Maka yang menghalalkan, membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah berarti apa? Telah menyelisihi dalil Al-Quran dan ijma' kaum muslimin yang qat'i. Karena ijma' qat'i, ikhwan, diyakini bahwasanya tidak bolehnya berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Maka kondisi pertama ini pelakunya kafir murtad. Dan sekali lagi ini berkaitan dengan i'tiqad. Berkaitan dengan i'tiqad. Idza taqada jawazal hukmi bi ghairi ma anzalallah. Berarti kalau masalah i'tiqad, cukup sekedar melihat perbuatan enggak? Hudzaifah? Enggak bisa sekedar melihat perbuatan langsung apa? Langsung ditetapkan hukum padanya. Kenapa? Karena i'tiqad, keyakinannya apa? Harus
harus tasambut. Apa yang menjadi pendorong dia berhukum dengan selain hukum Allah? Baik. Sehingga kondisi ini seperti kondisi yang meyakini halalnya zina, halalnya khamar. Nah, hukumnya kafir. Karena apa? Bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah kan berarti apa? Istihlal, ya tidak? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, kafir. Yang kedua, idza taqada anna hukma ghairillahi mithla hukmillah. Apabila berkeyakinan bahwasanya hukum selain Allah seperti hukum Allah. Sama hukum selain Allah seperti hukum Allah. Ini kafir. Demikian pula kondisi yang ketiga lebih parah, yaitu idza taqada anna hukma ghairillahi ahsanu min hukmillah. Apabila berkeyakinan bahwasanya hukum selain hukum Allah atau hukum selain Allah itu lebih bagus daripada hukum Allah. Apa dalil untuk dua poin tadi? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada yang lebih bagus dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Berarti apa yang meyakini hukum selain Allah lebih bagus? Kafir. Karena menyelisih ayat ini. Baik. Dan berarti hukum Allah itu yang paling bagus. Hukum Allah yang paling hakim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Paling bijaksana. Maka kalau meyakini sama, ini juga kafir. Ini pendalilannya. Ini tiga kondisi yang seseorang berhukum dengan selain hukum Allah dihukumi kafir. Adapun dihukumi zalim itu kapan? Dihukumi zalim ikhwan idza taqada anna al-hukma bima anzalallah ahsanu al-ahkam wa annahu anfa'u lil ibadi wal bilad wa annahu al-wajibu tatbiquh. Ini sudah keyakinan benar. Jika meyakini hukum Allah itu hukum terbaik, hukum paling bermanfaat bagi hamba dan negara, dan hukum yang wajib diterapkan. Walakin hamalahu al-bughdu wal hikdu lil mahkumi alaih hatta hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa zalim. Akan tapi mendorongnya sifat kebencian dan sifat kedengkian kepada yang mau dihukumi, sehingga dia menetapkan hukum dengan selain hukum Allah, maka itu zalim. Paham? Kondisi ini kafir tidak sampai tingkatan kafir, tapi dia tingkatan zalim, terjatuh dalam dosa besar. Kemudian kapan dihukumi fasik? Idza kana hukmuhu bighairi ma anzalallahu hawa fi nafsihi. Apabila hukum yang dia terapkan dengan selain hukum Allah itu karena hawa nafsunya. Ma'atiqadihi anna hukmallahi huwal haq. Lakin hakama bighairihi li hawa fi nafsihi. Bersama dengan keyakinan dia bahwasanya hukum Allah itu adalah hukum yang hak, akan tapi dia berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsunya. Ini fasik. Baik. Misalnya karena gaji, karena sogokan, atau karena ingin mendapatkan jabatan dan seterusnya, kawan.
Walaupun ini juga masuk sisi kezaliman, tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, sifat fisq lebih berhak untuk jenis ini. Dan terkadang para ulama membaginya menjadi dua hukum saja. Yang pertama hukum kafir, yang kedua hukum yang tidak sampai tingkatan kafir. Dan ini dalam pembahasan kita, ya zalim dan fasik itu tidak sampai tingkatan kafir atau dikatakan kufrun duna kufrin. Paham? Jadi berhukum dengan selain hukum Allah, intinya ada yang sampai tingkatan kafir, ada yang tidak sampai tingkatan kafir. Dan yang tidak sampai tingkatan kafir itu terkadang disifati zalim, kadang-kadang disifati fasik. Paham? Nah, walaupun antara kezaliman dan kefasikan itu beda tipis, akhwan. Sebagaimana juga Syekh Ibnu Utsaimin mengisyaratkan hal tersebut. Pahami ini dengan baik sehingga seseorang terselamatkan dari syubhat orang-orang Khawarij yang bermudah-mudahan mengkafirkan manusia, terkhusus para umara dan penguasa, dikarenakan permasalahan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Tayyib, nakfi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.